Sobat Ambiar, kalau kalian ke Jakarta, pernahkah melewati Jalan MT Haryono? Jalan tersebut adalah salah satu jalan utama di Jakarta yang diambil dari nama seorang pahlawan revolusi Indonesia, yaitu Letnan Jenderal TNI Anumerta Mas Tirto Darmo Haryono. Jalan ini membentang sepanjang 3,5 km dari Cawang, Jakarta Timur sampai Patung Pancoran, Jakarta Selatan. So, kalau kalian sering atau pernah melewati jalan ini, gak afdol dong kalau kita nggak mengetahui riwayat hidup Legend MT Haryono. Yuk kita kupas secara mendalam. Salam Jas Merah. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Belanda masih berupaya menguasai Indonesia. Konferensi Meja Bundar yang digelar di Den Haag, Belanda pada tahun 1949 menjadi upaya diplomasi yang berhasil membebaskan Indonesia dari Belanda. Siapa sangka, di balik sebuah perundingan yang menjadi tonggak sejarah kemerdekaan Indonesia itu, ada andil besar seseorang yang ikut berjasa berasal dari Surabaya bernama Mas Tirto Darmo Haryono. MT Haryono lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 20 Januari 1924. Ayahnya bernama Mas Harsono Tirto Darmo yang merupakan asisten wedana atau camat di Gresik pada masa penjajahan Belanda, dan ibunya bernama Alimah. MT Haryono dilahirkan sebagai putra seorang pamong praja atau bangsawan. Kalangan ini memiliki kedudukan yang istimewa di antara pegawai-pegawai Belanda lainnya, dan biasanya juga mampu menyekolahkan anak-anaknya sampai di perguruan tinggi. Setelah menamatkan pendidikan di HIS, Haryono pun bersekolah di ILS dan dilanjutkan ke HBS. Semasa pendudukan Jepang, Haryono masuk ke sekolah kedokteran Ika Daigaku dan ia pun masuk juga ke dalam peta. Haryono belum lulus ketika Jepang kalah perang pada tahun 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan, Haryono melupakan cita-cita menjadi dokter dan berjuang mempertahankan kemerdekaan bersama pemuda lainnya. Perjuangan itu membawa Haryono masuk menjadi tentara keamanan rakyat. Kemampuan bahasa Belanda, Jepang, Inggris, dan Jerman yang didapatnya semasa di HBS membuat Haryono ditugaskan menjadi kepala kantor penghubung dan kemudian menjadi kepala bagian penerangan sekaligus jubir staf Angkatan Perang RI. Kemampuan bahasa yang fantastis itu pula yang membuatnya dipercaya menjadi sekretaris delegasi militer Indonesia pada konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Usai pengakuan kedaulatan, karir Haryono terus menanjak. Dimulai dari menjadi atase militer RI di Den Haag, lalu pada tanggal 1 Juli 1964, Haryono diangkat menjadi Deputi 3 Menteri atau Panglima Angkatan Darat dengan pangkat Mayor Jenderal. Mayor MT Haryono yang selama perjuangan bersenjata tidak sempat memikirkan tentang hal perkawinan. Sekarang ingin membentuk hidup kekeluargaan yang diidam-idamkan. Ia telah menjatuhkan pilihannya kepada Mariatne Martokusumo. Mereka berdua menikah pada tanggal 24 Juli 1950 dan dikaruniai 5 orang anak. 2 orang anak yang tertua lahir di Den Haag waktu ia menjabat atase militer di Belanda, dan 3 anak lainnya lahir di Indonesia. Situasi perpolitikan saat Haryono menjabat sebagai Deputi 3 sedang panas oleh konfrontasi dengan Malaysia. Di dalam negeri, Angkatan Darat bersaing keras dengan PKI demi merebut pengaruh Soekarno dalam segitiga perpolitikan.
Ketika isu Dewan Jenderal mulai santer, Haryono ditugaskan Menpang Adil Letjen Ahmad Yani menjalin kontak dengan perusahaan-perusahaan minyak asing. Untuk meredakan ketegangan akibat padatnya pekerjaan, Haryono biasa mengatasinya dengan mendengarkan musik klasik sambil menata anggrek di halaman belakang rumahnya. Anggrek merupakan hobinya, namun kebiasaan itu berubah menjelang bulan Oktober tahun 1965. Berdasarkan penuturan dari anak-anak MT Haryono, sehari sebelum ayahnya tewas dalam peristiwa G30 SPKI, mereka mendapatkan berbagai firasat. Secara tiba-tiba, ada seseorang misterius yang diduga sebagai tentara menanyakan lokasi rumah dari MT Haryono kepada anak-anaknya. Kemudian, putri bungsu MT Haryono yang bernama Enda Marina menuturkan, satu malam sebelum peristiwa, dia bermimpi sang ayah ditusuk tombak oleh sejumlah orang misterius hingga tak berdaya. Dini hari, pada tanggal 1 Oktober 1965, anggota Cakra Birawa yang menyebut diri mereka adalah Gerakan 30 September mendatangi rumah Haryono di Jalan Prambanan nomor 8, Menteng, Jakarta. Istrinya terbangun oleh sekelompok orang yang mengatakan bahwa suaminya telah dipanggil oleh Presiden Soekarno. Namun, Haryono curiga dan memberitahu istrinya untuk pindah bersama anak-anak ke kamar sebelah. Cakra Birawa kemudian melepaskan tembakan melalui pintu kamar tidur yang terkunci. Haryono mencoba untuk merebut senjata prajurit, namun gagal dan berlari keluar dari pintu dalam kebingungan. Dia ditembak mati oleh ledakan dari senjata dan diseret melalui kebun. Tubuhnya dimasukkan ke dalam truk dan dibawa ke lubang buaya di mana markas pemberontak berada di sana. Jenazahnya disembunyikan di sumur bekas bersama dengan para jenderal lainnya yang telah terbunuh. Seluruh jenazah ditemukan pada tanggal 4 Oktober 1965 dan diberikan pemakaman kenegaraan. Haryono dimakamkan pada tanggal 5 Oktober 1965 di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Di hari yang sama, atas perintah Presiden Soekarno, ia secara anumerta dipromosikan dan menjadi pahlawan revolusi.